Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kelima kelas 1A PG PAUD ingin mempresentasikan mata kuliah kami yaitu pemenuhan hak dan perlindungan anak usia dini. Di sini materi akan dibawakan ialah tentang kasus pelanggaran hak perlindungan anak, perdagangan anak, dan akan dilanjutkan sesi tanya jawab di kolom komentar perihal materi kami oleh teman-teman sekalian. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi kasus tentang jual beli bayi via sosial media yang berawal ketika polisi berhasil menangkap penjualan bayi via sosial media. Adapun 3 pelaku yang tertangkap adalah ibu bayi yang disamarkan namanya menjadi FS yang berumur 21 tahun dan ayah bayi yang berumur 21 tahun juga yang namanya juga disamarkan menjadi BN. Mereka masih berstatus sebagai mahasiswa. Satu tersangka lagi adalah YB yang berumur 32 tahun. YB berperan dalam menyarankan kedua tersangka tersebut untuk menjual bayinya kepada Alton yang berumur 32 tahun. Alasan pasangan mahasiswa ini menjual bayinya adalah karena mereka tidak mempunyai waktu untuk mengurus anak ini. Dan juga bukan hanya karena waktu, tetapi masalah biaya, karena mereka masih menyandang status sebagai mahasiswa. Lalu orang tua menjual bayinya dengan harga 3,5 juta. Seorang yang bernama YB ini menyarankan kepada orang tuanya untuk menjual bayi tersebut via sosial media. Sebelumnya pada akun tersebut adalah akun yang menyamarkan identitas sebagai akun konsultasi, padahal akun tersebut adalah akun yang menjual beli bayi via online. Kemudian bayi tersebut berhasil dijual 3,5 juta kepada seorang wanita yang berdomisili di Sidoarjo. Penyerahan bayi tersebut dilakukan di Semarang, dan polisi berhasil menangkap semua pelakunya. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang tinjauan teori. Adapun pasal-pasal yang dilanggar dalam kasus perdagangan anak. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang pertama, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah. Pasal 76E Undang-Undang. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pasal 82 ayat 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pasal 82 ayat 2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Terima kasih. Pengertian perdagangan anak. Perdagangan anak didefinisikan sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan,
atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi. Perdagangan anak menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, dan kecurangan. Faktor-faktor terjadinya perdagangan anak. Yang pertama, kemiskinan. Tingkat ekonomi yang rendah seringkali menjadi sumber munculnya sejumlah masalah sosial. Antara lain, semakin banyak jumlah pengemis dan anak-anak terlantar. Tidak jarang, kemiskinan juga menjadi pangkal bagi munculnya disharmoni keluarga, termasuk di dalamnya muncul praktik perdagangan anak. Yang kedua, pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi salah satu faktor yang dapat menjerumuskan anak perempuan ke dalam praktik perdagangan manusia. Dengan pendidikan yang rendah, mudah sekali ditipu oleh para calo yang menjanjikan pekerjaan yang baik dengan gaji yang besar. Namun sesungguhnya itu adalah suatu trik tipuan. Yang ketiga, pernikahan usia dini. Batas minimal usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 ayat 1 adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Pernikahan usia dini bagi perempuan juga menimbulkan berbagai risiko, baik bersifat biologis seperti kerusakan organ reproduksi, kehamilan muda, dan risiko psikologis berupa ketidakmampuan mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Yang keempat, ketidaktaatan menurut ajaran agama. Beberapa studi tentang perdagangan anak melaporkan bahwa cukup banyak kasus perdagangan anak yang melibatkan orang tua. Seharusnya orang tualah yang berperan penting bagi anak terutama dalam soal agama. Namun, apa yang terjadi apabila orang tua pun kurang atau bahkan tidak mempunyai ketidaktahuan tentang ajaran agama Islam? Dampak human trafficking. Yang pertama, melemahkan potensi sumber daya manusia, terutama anak dan perempuan. Perdagangan manusia dapat mengganggu kesehatan dan pendidikan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban. Dari perdagangan manusia dapat mengalami gangguan yang berpotensi besar terjadinya penurunan kesehatan. Yang kedua, ada merusak mental anak. Anak di bawah umur yang mendapatkan tekanan akan berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya, juga menyebabkan trauma mental. Hal tersebut sangat tidak baik untuk kesehatan anak di bawah umur. Tindak pidana bagi pelaku perdagangan anak dapat berupa tindak pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2 Bab 2 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dipidana paling sedikit 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan sanksi pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Hukuman di atas memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap perdagangan anak, bahwa perdagangan anak sangat merugikan anak, sehingga diperlukan perlindungan yang tegas agar tindakan perdagangan anak tidak terjadi kembali. Menurut kami, solusinya adalah sang anak tersebut dapat diasuh, dirawat, atau diadopsi oleh lembaga yang terkait atau lembaga yang berwenang. Contohnya adalah panti asuhan atau yayasan yang dapat mengadopsi anak tersebut. Daripada diperjualbelikan, lebih baik anak tersebut diadopsi oleh lembaga yang berwenang atau lembaga yang terkait.
Adapun upaya untuk mencegah hal tersebut terjadi adalah yang pertama, untuk tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah sehingga kita tidak merasakan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, untuk memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku sehingga para pelaku merasa jera.